Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Kenapa sih makhluk hidup harus dengan lingkungannya? Kenapa tidak sendiri? Karena tidak ada makhluk hidup yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, termasuk manusia. Misalnya, agar dapat bertahan hidup, manusia perlu makan. Dan makanan manusia juga berasal dari tumbuhan dan hewan. Sementara itu, hewan dan tumbuhan tidak dapat berkembang biak atau tidak dapat tumbuh dengan baik tanpa bantuan manusia. Jadi, manusia dan hewan saling membutuhkan. Makhluk hidup dan lingkungannya dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Saya akan menjelaskan satu persatu agar kita lebih memahami tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Yang pertama adalah individu. Apa sih individu? Individu adalah setiap anggota populasi. Contohnya seperti seorang manusia, seekor tikus, seekor harimau. Seperti gambar di samping, ini yang dinamakan individu. Pasti adik-adik pernah melihat manusia, bukan? Adik juga manusia. Itu yang dinamakan, tapi seorang manusia itu yang dinamakan individu atau sendiri saja. Kedua, saya akan menjelaskan tentang populasi. Apa sih populasi? Populasi adalah kumpulan makhluk hidup sejenis yang tinggal di suatu tempat. Contohnya, sekelompok sapi, sekelompok semut, dan sekelompok domba. Pasti adik-adik pernah melihat sekelompok semut. Itu yang dinamakan populasi. Seperti gambar di samping, ini yang dinamakan populasi ya adik-adik. Yang ketiga adalah komunitas. Apa sih komunitas? Komunitas adalah kehidupan bersama antara makhluk hidup yang terdiri dari beberapa populasi yang hidup bersama di suatu tempat. Komunitas tersusun dari 2 atau lebih populasi. Komunitas juga terbagi menjadi 2, yaitu komunitas akuatik. Komunitas akuatik yaitu sekelompok makhluk hidup yang hidup di perairan. Contohnya seperti kolam, sungai, danau, dan laut. Seperti gambar di samping, ini yang dinamakan komunitas akuatik ya adik-adik. Jadi, kalau adik melihat laut itu juga disebut sebagai contoh akuatik. Pasti adik-adik pernah melihat laut, bukan? Yang kedua adalah komunitas terestrial atau komunitas darat, yaitu kelompok makhluk hidup yang hidup di darat seperti di hutan, di gunung, padang rumput, padang pasir. Jadi adik-adik, contoh-contoh komunitas darat seperti di gambar di samping, ini yang dinamakan komunitas terestrial. Pasti adik-adik pernah melihat padang rumput, bukan? Itu yang dinamakan komunitas darat ya adik-adik. Jadi apabila ada orang yang tanya tentang komunitas, adik bisa membedakan yang dimana komunitas akuatik dan komunitas terestrial. Selanjutnya kakak akan menjelaskan tentang ekosistem. Apa sih ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang berbentuk oleh sistem timbal balik yang tidak dipisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Pasti adik-adik bertanya-tanya, apa sih ekologi? Ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungan hidupnya. Ekosistem juga terbagi menjadi 2, yaitu ekosistem alam, yaitu ekosistem yang berbentuk dengan sendirinya secara alam, atau maksudnya sudah memang ada dan tidak dibuat oleh manusia atau siapapun. Contohnya seperti danau, sungai,
padang rumput, dan hutan. Seperti gambar di samping, ini yang dinamakan ekosistem alam. Pasti adik-adik pernah melihat sungai, bukan? Itu yang dinamakan dengan ekosistem alam yang tidak dibuat oleh siapapun dan memang sudah ada. Yang kedua adalah ekosistem buatan, yaitu ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya seperti sawah, ladang, kolam, dan akuarium. Siapa di sini yang punya akuarium, adik-adik? Pasti yang memelihara ikan pasti mempunyai akuarium. Itu contoh ekosistem buatan yang dibuat oleh manusia untuk tempat hidup ikan tersebut atau ikan peliharaannya, adik-adik. Yang terakhir, kakak akan menjelaskan tentang biosfer. Apa sih biosfer? Biosfer adalah tempat tinggal makhluk hidup yang terluas. Contohnya seperti bumi yang kita tinggalkan pada saat ini yang dinamakan tempat tinggal makhluk hidup semuanya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Apabila teman-teman suka dengan video saya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan semoga adik-adik dengan video ini dapat bisa terbantu dan dapat bisa menambah ilmu tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.